Berlatarkan di kota Perth, Australia tahun 1987. Di sebuah lapangan, kita akan diperlihatkan para siswi yang sedang latihan bermain olahraga voli, yang dimana mereka sedang berlatih karena sebentar lagi akan diadakan turnamen voli antar kelas. Dari kejauhan ada sepasang suami istri yang sedang memperhatikan mereka di dalam mobil. Selesai latihan, para siswi itu pun pulang dengan dijemput orang tua mereka masing-masing. Namun ada seorang siswi yang pada waktu itu tidak dijemput oleh orang tuanya. Akhirnya dia pulang dengan berjalan kaki di bawah terik panasnya matahari. Mobil tadi datang menghampiri dan menawarkan tumpangan kepadanya. Siang hari yang begitu panas membuatnya tidak bisa menolak tawaran tersebut dan ikut bersama mereka. Alih-alih akan mengantarkan pulang, mereka malah membawa gadis itu ke rumahnya. Dan seperti yang kita duga, pasangan yang diketahui bernama John dan Evelyn itu menyekap dan bercocok tanam bersama. Kegiatan ini terus dilakukan secara berulang. Setelah bosan, mereka menghabisi gadis tersebut. Agar aksinya itu tidak terendus oleh tetangga-tetangga mereka, mereka pun membagi tugas untuk membersihkannya. John membawanya ke hutan yang jauh dari rumah mereka untuk dikebumikan, sedangkan Evelyn membereskan bekas kekacauan yang ada. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang gadis remaja berusia 17 tahun yang bernama Vicky. Vicky memiliki keluarga yang bisa dikatakan kurang beruntung. Kedua orang tuanya sering bertengkar, entah apa masalahnya tidak dijelaskan di sini, dan sekarang mereka sedang mengurus perceraian. Vicky memiliki kekasih yang bernama Jason. Kurangnya kontrol dari kedua orang tua membuat dia menjadi bebas dan liar. Terkadang Vicky menginap di tempat pacarnya. Masa remaja merupakan masa di mana seseorang sedang berada dalam pencarian jati dirinya. Ya bisa dikatakan masih labil lah. Nah, di dalam usia ini, seperti usianya Vicky 17 tahun, seseorang mengalami masa yang dinamakan masa pubertas. Saat pubertas biasanya rasa penasaran seseorang itu tinggi, ingin mencoba segala sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Di dalam keluarga, Vicky tertekan karena pertengkaran kedua orang tuanya sampai mau bercerai. Sedangkan Jason pacarnya, bukannya mengarahkan ke yang lebih baik, ini malah menjerumuskan ke arah yang lebih buruk. Di sekolah dia sering melamun, menggambar sesuatu yang tidak jelas saat guru sedang memberikan mata pelajaran. Akibatnya, nilai mata pelajarannya pun merosot. Bu guru yang mengetahui sedikit banyak latar belakang keluarganya Vicky pun menasihati, memberi semangat dan memotivasi agar Vicky bangkit dari keterpurukannya. Sepulang sekolah, Vicky dijemput oleh ayahnya, dan secara kebetulan di hari itu, Vicky kebagian nginep di tempat sang ibu. Di depan rumah, sang ayah mencoba untuk berbicara dengan ibunya Vicky mengenai perceraiannya. Trevor berharap Maggie membatalkan niatnya itu untuk bercerai dengan dirinya. Dia tidak ingin melihat Vicky hancur masa depannya. Namun Maggie menolak untuk rujuk dan tetap pada pendirian. Di malam harinya, Vicky meminta izin kepada sang ibu untuk menghadiri acara pesta. Ibunya yang mengetahui jika nilai mata pelajarannya merosot pun tidak mengizinkan Vicky pergi kemana-mana. Sempat terjadi pertengkaran kecil di antara mereka berdua. Karena kesal, secara diam-diam Vicky tetap pergi ke acara pesta itu. Di dalam perjalanan, dia yang sedang menunggu taksi lewat malah dihampiri oleh Evelyn dan John. Mereka menawarkan cimeng kepada Vicky dengan harga $10. Awalnya Vicky sempat menolak, namun karena dia membutuhkan barang itu untuk di pesta nanti, akhirnya Vicky pun membelinya. Tapi mereka beralasan bahwa barang itu ada di rumah, dan jika kamu mau, kamu bisa ikut ke rumah dengan kami. Tentu itu adalah modus operandi mereka agar bisa menjebak calon mangsa selanjutnya. Sesampainya di sana, Vicky pun dipersilakan masuk ke dalam. Namun Vicky menolaknya dengan alasan bahwa dirinya tidak bisa berlama-lama karena sudah ditunggu oleh teman-temannya. Namanya orang jahat ya. Terus berusaha dengan cara apapun agar bisa mendapatkan keinginannya. Akhirnya Vicky pun masuk dan diberi segelas minuman yang sudah dicampur dengan obat. Dari sinilah dia baru merasakan feeling yang gak enak.
Vicky berusaha untuk bangkit dan pergi dari sana. Akan tetapi ya, mereka membawa ke kamar dan menyekapnya. Saat itu juga Evelyn dan John melancarkan aksinya. Keesokan harinya, sang ibu mendapati kamar Vicky yang telah kosong. Dia lalu menghubungi Trevor untuk menanyakannya, namun Vicky tidak ada di sana. Trevor mengira Vicky tidur di tempat temannya. Di sisi lain, Evelyn dan John yang sedang sarapan menemukan buku catatan Vicky di dalam tasnya. John menghampiri Vicky untuk membangunkannya, tapi dia malah mendapati kotoran guguk di lantai. John marah kepada Evelyn karena mengurus hewan aja nggak becus sampai buang kotoran sembarangan. Gimana mau ngurus anak? Setelah selesai membersihkan kotoran hewan, Evelyn membawakan sarapan ke tempat Vicky. Gadis itu memohon untuk dilepaskan. Dia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang dokter ahli bedah yang mampu membayar uang tebusan. Tentu Evelyn menolak, karena tujuan utama mereka bukanlah uang, melainkan Evelyn menyuruh Vicky untuk mandi dan membersihkan diri. Di kamar mandi, dia melihat jendela yang sedikit terbuka dan berniat kabur saat ada kesempatan nanti. Sisi lain, John yang sedang berada di suatu tempat dihampiri oleh dua orang pria. Ternyata guys, John berhutang kepada mereka karena sering mengambil barang terlarang yang ia gunakan bersama Evelyn. Karena John saat ini tidak memiliki uang, dia pun berjanji untuk membayarnya di keesokan hari. Di tempat Evelyn, Vicky yang tengah selesai mandi diperintahkan menulis surat untuk dikirim ke ibunya. Isinya surat itu dia berkata bahwa Vicky sudah muak dengan pertikaian kedua orang tuanya dan dia berniat pergi ke daerah lain. Saat kembali akan diikat ke tempat tidur, Vicky meminta izin untuk boker terlebih dahulu. Evelyn mengantarkannya. Namun tiba-tiba John datang dan meminta agar dirinya lah yang mengantarkan Vicky ke kamar mandi. Dia menyuruh Evelyn untuk istirahat saja. Mereka berdua begitu lama di kamar mandi. Evelyn yang curiga lantas menghampirinya. Dia mendapati pintu kamar mandi yang terkunci. Evelyn jelas cemburu mengetahui aksi mereka berdua. John yang belum kelar pun keburu digedor pintunya oleh Evelyn. John mengelak pernyataan Evelyn yang menuduhnya melakukan sesuatu. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Hal itu pun diambil kesempatan oleh Vicky kabur dari sana melalui jendela. Akan tetapi ada guguk yang menghadangnya. Tidak kehabisan akal, Vicky lalu bersembunyi di dalam bak. Agar seolah-olah seperti kabur, Vicky pun tidak menutup jendela itu. John yang baru menyadari suara guguknya, bergegas mengecek ke sana. Saat mengetahui jendela itu terbuka, tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari keluar untuk mengejar Vicky yang nyatanya dia masih ada di dalam bak. Namun sayang, Vicky kembali tertangkap oleh mereka. Di waktu yang bersamaan, ternyata teriakan Vicky terdengar oleh tetangganya. Evelyn menemui dan berusaha menjelaskan bahwa dia dan suaminya baru saja bertengkar. Namun karena sudah sering membuat kegaduhan, tetangganya menegaskan jika terulang kembali keributan, dia tidak akan segan-segan melaporkan kepada polisi. Dirasa situasinya sudah aman, John pun menyuruh Evelyn untuk mengantarkan surat yang sudah ditulis oleh Vicky sebelumnya. Dan dia akan menunggu di rumah karena ada maksud tujuan lain. Ternyata John ingin melanjutkan aksinya yang sempat tertunda di kamar mandi. Perlahan dia masuk ke kamar Vicky. Saat akan menggadabahnya, tiba-tiba Vicky modal di kasur yang membuat John tidak kepingin lagi. Sisi lain, Evelyn yang sudah selesai mengantarkan surat lalu pergi ke telepon umum untuk menelpon anaknya. Namun anaknya Evelyn gak mau berbicara dengan ibunya sendiri karena merasa diterlantarkan. Oh iya guys, jadi Evelyn ini sebelum menikah dengan John,
Dia sudah memiliki 2 anak dari suami pertamanya, dan sekarang anaknya tinggal bersama neneknya. Mick, can you just put Kim on the phone just for... Sesampainya di rumah, Evelyn mendapati John yang berlari tanpa mengenakan pakaian sehelai benang pun. Lalu dia menghampiri kamar Vicky. Evelyn terkejut melihat CD-nya yang tergeletak di lantai. Dia menanyakan kepada Vicky apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Vicky pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Setelah itu dia menghampiri John dan memberikan pilihan sambil mengancam. Kamu pilih aku atau Vicky? Kalau kamu pilih aku, secepatnya habisi gadis itu. Tapi kalau kamu pilih dia, aku gak akan segan-segan menyakiti diriku sendiri. Dengan segala tipu dayanya, akhirnya John pun membujuk Evelyn sampai semua keadaan terkendali. Di tempat lain, kedua orang tua Vicky datang ke kantor polisi dan melaporkan putrinya hilang. Namun polisi tidak begitu menanggapi laporan tersebut. Dia menganggap kejadian seperti itu sering terjadi dan tunggu aja beberapa hari ke depan, pasti anakmu akan kembali. Dengan perasaan kecewa, orang tuanya pergi dari sana. Di rumah, Trevor menemukan surat di kotak pos lalu memberikannya kepada Maggie. Maggie berkata, tidak mungkin Vicky menulis surat yang isinya seperti ini. Lalu Trevor menjawab, mungkin saja itu Vicky. Vicky menulis surat seperti ini ingin membuatmu merasa bersalah. Perdebatan di antara mereka pun terjadi lagi, yang akhirnya Trevor mengajak balikan demi kebahagiaan putri mereka. Namun Maggie bersikeras tidak mau kembali kepada Trevor. Trevor pun pergi dari sana sambil mengatakan sesuatu yang membuat Maggie berpikir, I'm not coming back, I'm sorry. I can see why Vicky hates it here. John yang tidak mau kehilangan istrinya, bukan karena saking cintanya ya, tapi karena merasa memiliki pasangan yang bisa diajak kerjasama dalam aksi gilanya itu. Akhirnya dia memilih menghabisi Vicky dan akan mencari mangsa baru. John pun menggali tanah untuk persiapan Vicky nanti. Di sisi lain, ibunya Vicky yang terus merindukan putrinya, dia mengingat pacarnya Vicky dan berencana untuk mencari keberadaan Vicky dari alamat pengirim yang tertulis di dalam surat tersebut. Mereka pun bergegas pergi ke sana tanpa bantuan kepolisian. Kemudian Vicky yang selesai mandi kembali diikat keranjang. Evelyn berkata, siapkan dirimu, kita akan lanjut ronde kedua. Di waktu yang bersamaan, John pulang dari hutan. Kemudian dia kembali melihat guguknya buang kotoran sembarangan lagi. Tanpa basa-basi, karena kesal dia pun menghabisinya. Evelyn mencoba untuk menghentikannya, namun naas, hewan piarannya itu sudah metong. Karena hal tersebut, John pun meminta maaf kepada Evelyn dan menyesali perbuatannya. Singkat cerita, Evelyn menyuruh Vicky untuk menulis surat lagi dan memaksanya meminum obat penenang dengan dosis yang tinggi agar Vicky metong secara perlahan. Di waktu itu juga orang tua Vicky bersama Jason sudah sampai di lokasi. Saat mengetuk pintu, ternyata Evelyn menulis surat dengan pengirim alamat palsu, yaitu alamat tetangganya. Ketegangan pun terjadi di sini. Vicky yang sudah pasrah dengan keadaannya, dia malah berkata, ayo bunuh saja aku. Dia juga terus meracuni pikiran Evelyn bahwa John itu sebenarnya tidak mencintaimu. Dia hanya memanfaatkan situasi ini. Perkataan itu pun terdengar oleh John, dan inilah yang terjadi. Evelyn sudah muak dengan semua ini. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung menghabisi John saat itu juga.
Hal itu pun diambil kesempatan oleh Vicky kabur dari sana lewat jendela kamar mandi. Namun sialnya, Evelyn sudah menunggu di luar. Tapi entah kenapa Evelyn membiarkan Vicky pergi begitu saja. Kemudian Vicky mengejar mobil mereka. Lewat spion dalam, sang ibu melihat Vicky yang sedang berlari menghampirinya. Dan film pun selesai. Ending film ini ngegantung sih, nggak ada penyelesaian akhirnya. Apakah si pelaku dihukum atau gimana? Apakah orang tua Vicky kembali rujuk? Itu nggak dijelaskan di filmnya. Namun tenang saja, saya akan menjelaskan di kisah aslinya seperti apa. David adalah anak tertua dari 5 bersaudara. Dia lahir pada 16 Februari 1951 di Australia. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang aneh, bisa dibilang keluarga yang nggak normal. Bagaimana nggak? Mereka dikenal dengan keluarga yang suka bertukar-tukar pasangan sampai hubungan sedara di keluarga mereka. Ayah David yang bernama John adalah seorang anggota gereja baptis dan dia memiliki kekurangan di dalam fisiknya. Jadi dia itu pendek, kecil, jalannya pincang, punggungnya bungkuk, ngomongnya kurang lancar. Tentunya dengan kekurangannya itu, kehidupan sosial John kurang baik. Begitu juga dengan ibunya David. Dia juga bukan ibu yang normal seperti pada umumnya. Dia selalu berbicara dengan kata-kata kasar walaupun di depan anak-anaknya. Dia juga seorang alkoholik, perokok berat, gak pernah ngurusin kebersihan anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya jarang dimandikan. Lebih parahnya lagi, menurut cerita, ibunya David ini sering melakukan sama pria lain di dalam rumah untuk mendapatkan uang. Kebayang gak sih mental anak-anaknya saat melihat ibunya berganti-ganti pasangan? Pastinya hancur banget. Bukan itu saja, David sendiri sering mendapatkan dari orang tuanya sendiri. Dan apa yang terjadi? David melakukan hal yang sama kepada adik-adiknya. Sekarang kita beralih ke pelaku wanitanya yang bernama Catherine. Dia lahir di tahun yang sama dengan David, yaitu 1951. Saat berusia 2 tahun, ibunya meninggoy pas melahirkan adik laki-lakinya. Dan adik laki-lakinya itu meninggoy 2 hari kemudian. Ayahnya nggak sanggup mengurus Catherine sendirian. Dan akhirnya dia mengirim Catherine ke tempat nenek dari pihak ibunya. Kakek dan nenek Catherine ini bisa dibilang sangat keras di dalam mendidik. Sampai akhirnya saat Catherine berusia 10 tahun, dia kembali tinggal bersama ayahnya. Menurut para ahli psikolog, hal ini membuat dia trauma yang luar biasa. Karena nggak ada seseorang yang bisa dijadikan panutan, nggak ada seseorang yang bisa dia percaya. Pada akhir tahun 1960-an, keluarga David pindah ke area pinggiran kota lainnya, masih di daerah Australia juga. Dan di sanalah dia bertemu dengan Catherine. Pada umur 12 tahun mereka bertemu. Pada umur 14 tahun mereka sudah jadi pasangan kekasih. Dan saat itulah Catherine sudah memperlihatkan kesetiaannya yang luar biasa kepada David. Sebenarnya hubungan mereka sejak awal itu memang sudah berpotensi menjadi kacau di kemudian hari. Kenapa demikian? Karena dari awal sama-sama hobi melakukan tindakan kejahatan-kejahatan ringan. Ayahnya Catherine tidak setuju dengan hubungan mereka. Karena semenjak kenal David, Catherine selalu terlibat dengan polisi. Di usia remaja, mereka merampok dan membobol rumah orang. Ketahuanlah oleh polisi lalu dipenjara. Pada umur yang ke-19 tahun, Catherine bebas dari penjara. Nah, selama di dalam penjara, karena penjara David dan Catherine terpisah, mereka berdua tidak pernah komunikasi lagi satu sama lain. Akhirnya Catherine seperti mendapatkan kehidupan normalnya lagi. Karena sudah lost kontak sama si David ini, gak ada komunikasi sama sekali. Singkatnya, Catherine menikah dengan pria lain dan memiliki 7 orang anak. Begitu juga dengan David.
Dia hidup normal seperti orang pada umumnya, menikah dan memiliki 1 orang anak perempuan. David bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel. Nah, disinilah mereka mulai ketemu lagi. Suatu hari, David dan Catherine janjian untuk kabur. Catherine meninggalkan suami dan 7 anaknya. Begitu juga dengan David meninggalkan istri dan anaknya. Walaupun mereka berdua itu nggak pernah secara resmi menikah ya. Dan apa yang terjadi hubungan mereka berdua sekarang ini jauh lebih gelap, lebih mengerikan lagi. Pada tahun 1986, keinginan mereka yang menyimpang mulai dilancarkan. Mereka menemukan korban pertamanya yang bernama Mary Nelson. Seperti yang ada di film ini, mereka menyekap, memaksa untuk bercocok tanam. Setelah puas, lalu dihabisi dan dikebumikan ke tengah hutan. Dari sini mereka malah kecanduan nih sama aksinya. Mereka melakukan hal yang sama pada korban-korban berikutnya. Singkatnya, korban kelima berhasil lolos dan mereka berhasil ditangkap oleh polisi. Jadi korban kelima ini yang berusia 17 tahun yang bernama Kate Moyer, mungkin yang ada di film ini sebagai Vicky. Saat itu dia akan pergi ke sebuah pesta dan dia ditawari tumpangan oleh David dan Catherine. Akhirnya dia menumpang, tapi bukannya diantar ke tujuan, dia malah dibawa ke rumah mereka. Seperti sebelumnya, mereka melakukan hal yang sama kepada Kate selama berhari-hari. Kate berpikir nih dari sini, kalau saya nggak kabur, pasti saya akan dihabisi oleh mereka. Nah, suatu hari saat David sedang bekerja, ada tetangganya yang mengetuk pintu. Dan kebetulan waktu itu Kate dalam keadaan tidak terikat. Kesempatan emas itu pun langsung digunakan sebaik-baiknya. Ada 1 jendela yang tidak terkunci, dan dia keluar lewat jendela tersebut. Saat di luar, dia berlari sekencang-kencangnya. Dia mengetuk pintu rumah tetangganya untuk meminta bantuan menghubungi polisi. Polisi langsung datang ke sana dan membawa Kate ke kantornya. Beberapa jam kemudian, David dan Catherine berhasil ditangkap. Setelah diinterogasi, David mengaku telah menghabisi 4 orang wanita. Berita kasus ini sempat heboh di Australia, dan mereka menjadi orang paling dibenci pada saat itu. Atas apa yang mereka lakukan, mereka didakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun setelah 19 tahun di penjara, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2005, David ditemukan metong karena ia mengakhiri hidupnya sendiri. Dan untuk Catherine, sampai saat ini dia masih berada di dalam penjara.